Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Mutmainah, calon guru penggerak dari SDN Sumberaji, Kecamatan Sugedadi, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Halo, Bu Mut. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat ini. Iya, bagus. Alhamdulillah sehat semua. Pada malam hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya. Oke, Iya. Ya, sebelumnya siapa nih yang jadi coach dan jadi coachnya? hari ini saya yang jadi coach, Bu. Bu Nanis nanti menjadi coachi. Oh ya, Pak Bayu ya. Ya, baik Pak Bayu sebagai coachnya ya. Karena saya sebagai pengamat atau observer, saya akan bacakan ya rubrik pengamatannya terlebih dahulu. Ada 3 bagian dalam rubrik pengamatan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, dalam kolom penilaian nanti itu terbagi menjadi 3 kriteria penilaian. Yang pertama, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita ketahui ya, ada 3, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang kedua, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga, tidak dilakukan. Nah, selain itu, dalam proses coaching ini nanti harus sesuai dengan alur tirta ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, pada kesempatan ini Pak Bayu sebagai coachnya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan sebagai coach, Pak Bayu? Oke, Bu. Pada malam ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, Bu. Itu. Oh gitu, kompetensi mendengarkan secara aktif ya. Selanjutnya bagian kompetensi mana Pak yang secara spesifik ingin diobservasi? Jadi begini, Bu, kalau misalnya saya itu kalau misalnya mendengarkan cerita orang lain atau cerita dari coach-coach yang lain itu, saya itu cenderung mengasosiasikan itu dengan pengalaman saya, Bu. Gitu. Terus nanti akan keluar asumsi-asumsi saya sendiri. Nah, nanti dalam observasi kali ini saya menekankan pada mendengarkan aktif, Bu, sehingga nanti Bu Nanis itu tidak sampai saya berasumsi dan tidak sampai melabel Bu Nanis begitu. Oh gitu ya Pak. Nah, baik Pak. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya Pak Bayu? Ada indikatornya, berarti nanti selama proses coaching dengan Bu Nanis itu saya tidak sampai mengasosiasikan, berasumsi atau bahkan melabel, Bu, nanti. Gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Baik Pak. Sebagai pengamat atau observer nanti pada bagian observasi ini saya akan mencatat apa yang saya lihat, apa yang saya dengar pada saat proses coaching nanti ya. Dan setelah pasca percakapan nanti, kita akan berbincang sejenak ya Pak ya, kembali berbincang mengenai apa yang sudah dilakukan selama proses coaching, kompetensi yang dikembangkan. Nah, seperti itu ya Pak ya. Ya, ya baik. Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk melakukan coaching? Siap, Bu. siap. Alhamdulillah. Baik. Baik Bapak Ibu, monggo bisa dimulai. Baik, kita mulai sekarang ya, Bu Nanis ini. Iya, Pak Bayu.
Siap. Baik, Pak. Oke, kita mulai. Selamat malam Bu Nanis. Bagaimana kabarnya? Malam Pak Bayu, Alhamdulillah sehat selalu Pak, luar biasa. Bagaimana kabar Pak Bayu sekarang? Alhamdulillah. Hari ini, malam ini luar biasa keadaan saya ini. Sungguh bahagialah hari ini. Gimana Bu? Alhamdulillah. Malam ini mau ada cerita apa lagi? Ini kalau kita kondisi ketemu di daring ini biasanya ada cerita-cerita seru ini harus dibagi ini apa Bu? Iya Pak, benar. Sebenarnya saat ini saya bingung Pak Bayu. Itu loh Pak, masalah keterlambatan siswa yang menurut saya sering terjadi semenjak pasca pandemi COVID-19. Bahkan kadang mereka terlambat hampir 1 jam dari jadwal masuk sekolah, Pak. Gitu ya Bu ya. Baik Bu. Ini karena kita hanya punya waktu kurang lebih 15 menit nanti ke depannya. Nah, kira-kira nih harapan Bu Nanis dari percakapan yang akan kita lakukan malam ini nih apa Bu? Harapan saya dari percakapan ini nanti, Pak, saya berharap agar anak-anak dapat masuk tepat pada waktunya, Pak. Gitu ya Bu Nanis ya. Baik kalau gitu. Iya. Nah, kira-kira dari Bu Nanis sendiri itu punya pemikiran sendiri atau cara kira-kira agar mereka datang tepat waktu gitu? Iya, Pak. Sebenarnya saya dari kemarin sudah memikirkan, Pak. Salah satunya adalah mungkin saya akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, Pak, yang saya terapkan ke anak-anak. Jadi anak-anak dapat termotivasi sendiri untuk datang tepat waktunya. Gitu ya Bu ya. Itu Pak. bisa jadi salah satu solusi loh Bu itu. Nah itu. Nah kira-kira apalagi Bu yang bisa memperkuat solusi yang tadi? Sebenarnya Pak Bayu, saya juga harus mendatangkan wali murid Pak dalam hal ini untuk membahas ini dan membuat komitmen bersama untuk masalah betul Pak keterlambatan anak ini supaya anak-anak bisa datang tepat pada waktunya Pak. Gitu ya Bu ya. Jadi ada 2 solusi ya untuk masalah ini. Nah kira-kira ini Bu dari solusi 2 tadi kira-kira mana yang paling efektif dan dapat direalisasikan terlebih dahulu atau segera mungkin? Iya Pak Bayu, menurut saya harus membuat kesepakatan dan keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum mengundang orang tua mereka Pak. Oh baik Bu, jadi kesepakatan dan keyakinan kelas ya Bu, yang menurut Bu Nanis merupakan solusi yang paling efektif ya. Nah kira-kira kapan tuh Bu Nanis dapat melakukan kesepakatan dan keyakinan kelas itu? Itu Pak, sepatnya saya akan membuat kesepakatan kelas Pak. Mungkin besok bisa saya lakukan. Oh gitu ya, luar biasa loh Bu Nanis nih ya, langsung gercep malam ini bercerita, besok pagi kira-kira sudah bisa implementasi ya, gitu. Nah Bu Nanis kira-kira agar rencana besok itu bisa berjalan lancar itu ada nggak Bu yang bisa mengingatkan Ibu untuk biar jangan sampai terlupa gitu? Iya Pak, saya kan sharing bincang-bincang sama suami ya Pak ya. Sepertinya saya harus cerita sama suami Pak, supaya suami saya ini bisa membantu saya untuk mengingatkan saya dalam hal ini. Oh gitu ya Bu ya, luar biasa. Jadi suami ya dilibatkan juga gitu. Kolaborasi Pak. Waduh luar biasa. Wah, kalau sangat mendukung sekali Pak. Kalau gitu kira-kira siapa Bu yang dapat membantu Ibu untuk mewujudkan rencana ini kira-kira itu? Selain suami, saya juga akan berkoordinasi dengan Pak Waka, kurikulum, kemudian kepala sekolah Pak, agar dapat mendukung saya dapat membuat komitmen bersama Pak. Oh gitu. Wah langkahnya luar biasa ya Bu ya. Jadi dari kelihatannya sudah sistematis gitu loh Bu. Wah ini sebenarnya Ibu ini sudah ketemu loh solusinya. Dari tadi ini kita ngobrol nih. Padahal kita ngobrol
dalam waktu yang singkat ya. Tapi Bu Nanis ini Iya. secara tidak sadar itu bisa Gitu memecahkan ya, Pak ya? masalah yang dihadapi gitu loh. Gitu Pak. Iya. Nah, ya, Bu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari percakapan malam ini apa, Bu? Kesimpulannya adalah saya harus segera membuat kesepakatan dan keyakinan kelas untuk menyelesaikan masalah saya, Pak, dalam hal ini. Ah, gitu. Iya. Alhamdulillah. Nah, gimana Bu perasaan Ibu malam ini? Sekarang ini loh, gimana? Alhamdulillah setelah sharing dengan Pak Bayu, lega Pak pastinya. Beban saya semakin berkurang Pak. Alhamdulillah. Masa sih Bu? Bener Pak. Ya, alhamdulillah kalau gitu Bu. Saya juga Iya. ikut bahagia begitu loh. Iya, terima kasih Pak Bayu ya sudah mau mendengarkan curhat saya dan membantu saya Pak. Siap, siap Bu. Nanti kapan-kapan kalau itu kita bisa ketemu lagi, siapa tahu nanti kita bisa menghasilkan solusi-solusi yang lebih baik gitu Bu. Iya. Nanti Bu Nani saya dikabari hasilnya loh. Pasti Pak, pastinya saya akan mengabari jenengan tentang hal ini Pak. Siap, geng, 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 Bagaimana keberhasilannya Pak ya? siap, geng, geng, geng. Iya. Baik Pak, saya mau diri. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Bu Nanis. Iya, luar biasa sekali Pak Bayu dan Bu Nanis ini ya. Iya, baik berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sangat baik sekali ya. Ya, baik Pak Bayu. Menurut pengamatan saya ya, tadi itu kegiatan coaching sudah mengikuti panduan alur Tirta dan sudah sesuai dengan prinsip coaching ya. Tadi tujuannya sudah jelas, identifikasinya juga rinci, rencana aksinya juga nampak, ada tanggung jawabnya juga. Dan prinsip coachingnya juga sudah kelihatan tadi ada kemitraan. Proses kreatifnya juga oke dan memaksimalkan potensi dari Bu Nanis ini. Nah, ini Pak Bayu yang mau saya tanyakan. Apa yang sudah Pak Bayu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu loh Pak? Oke, Bu, ini tadi cerita menarik ya. Tadi itu yang saya rasakan itu selama percakapan itu saya tidak mengasosiasikan dengan pengalaman saya Bu. Padahal tadi terus terang begitu mendengar ceritanya Bu Nanis itu hampir saja saya tuh mau apa ya feedback itu mau menceritakan oh pengalaman saya begini itu. Nah tapi tidak sampai keluar Bu. Alhamdulillah saya bisa mengendalikan itu gitu Bu. Ya, alhamdulillah baik Pak Bayu. Memang di catatan saya ini ya Pak Bayu tadi sudah fokus dalam kompetensi yang dikembangkan tadi itu. Dan Pak Bayu tadi dalam proses coaching telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulus dari jawaban-jawaban dari Bu Nanis tadi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, baik Pak Bayu, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi sama Bu Nanis tadi yang dilakukan? Apa Pak kira-kira? Apa ya Bu? Kayaknya untuk kedepannya ini saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot itu. Sepertinya itu. Oh gitu ya Pak ya, pertanyaan yang berbobot gitu ya, ya bagus. Terus rencana baik ini itu kira-kira kapan ya Pak dilakukan? Yang pasti dalam waktu dekat ini Bu, mungkin nanti kalau ada rekan yang butuh apa ya coaching, nah mungkin saya akan coba berlatih di kompetensi pertanyaan yang berbobot gitu loh. Oh ya Pak, ya baik Pak. Nah jadi setelah ada yang minta coaching tadi ya, kita nanti berbincang lagi ya Pak ya. Saya ingin tahu progres kedepannya nanti ya Pak ya. Siap Bu, nanti kalau ada ya saya minta tolong nanti mudah-mudahan bisa di observer lagi gitu Pak.
Iya, baik Pak Bayu. Sungguh sangat luar biasa sekali ini ya, sesi coaching kali ini ya. Terima kasih Pak Bayu, terima kasih Bu Nanis. Ya, terima Iya, kasih Bu sama-sama. Naina. Makasih loh Bu Nanis sudah jadi coaching. Iya, sama-sama Bapak. Lucu ya Bu.